Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, wa yukafiru majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa aqimus sultanik. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini saya memberikan motivator kepada teman-teman semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para nabi menjelaskan dalam satu buah kutipan bahwa balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat, bahwasanya kalau kita berbagi dalam konteks keilmuan kita, ya, yang mana pada dasarnya kita thalabul ilmi, contohnya ketika thalabul ilmi itu memberikan satu kejelasan, di mana kejelasan itu memberikan kita salah satu konteks di mana ilmu itu ketika dibagikan kepada yang menjadi salah satu orang yang menjalankan sebuah amalan-amalan. Misalnya contoh, seketika seorang umat, ya, memberitahukan azan kepada anak-anaknya atau kepada orang-orang sekitar, yaitu azan di masjid atau masajid atau di langgar atau di musola. Ketika itu azan, ya, dia panggil, bahkan memanggil saja dengan suara azan itu subhanallah, apalagi memanggil dengan cara lisan. Bagaimana dengan cara lisan itu? Dia mau meluruskan hatinya ke masjid. Itu salah satu contoh. Yang kedua yaitu menitipkan anaknya ke pondok pesantren, ya. Karena dalam hadis dinyatakan bahwa man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sa'alallahu thariqan yahdi ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Ini penjelasan yang sangat real bagaimana ketika orang yang berbuat kebaikan, ya, contohnya dalam menuntut ilmu, itu ganjarannya sangat luar biasa. Bahkan ketika orang dari luar, dari rumah berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahi la haula wala quwwata illa billah, dan dia berdoa, ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu ya Allah keselamatan, ya, dari perjalanan ini untuk berniat menuntut ilmu. Ketika itu dia ditabrak mobil atau apapun, maka dia seraya berkata, Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni bahwa dia telah menuntut ilmu. Dari situlah bisa beberapa yang kita ambil pembelajaran itu, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, ya, kecuali masuk di liang lahat kubur, itu sudah tidak kita tekankan lagi untuk menuntut ilmu. Tapi kita sebagai hamba yang muslim, hamba Allah, maka kita perbanyaklah menuntut ilmu. Tua, muda, bahkan juga yang sudah sepuh-sepuh itu dapat menuntut ilmu. Jangan malu untuk menuntut ilmu, karena ilmu itu sangat luar biasa. Dan bahkan subhanallah, ketika Nabi Muhammad SAW itu muda daripada para sahabatnya, ya, beliau tidak sungkan-sungkan untuk berbagi ilmu, bersharing, ya. Ketika dakwah, ya, Nabi kita dilempari onta, dilempari batu dan sebagainya, tapi beliau tetap teguh pendiriannya dalam menuntut ilmu. Ini menjadikan motivasi kepada anak-anak muda yang di sana, yang di luar sana. Menuntut itu wajib bagi seorang muslim. Jangan malu. Orang menuntut ilmu itu bagaikan pohon pisang yang ketika lurus naik dan meluncur ke atas, maka dia akan menancapkan daun-daunnya untuk berbuah. Itu sebagai motivator kepada anak muda. Jangan malu untuk ilmu, jangan malu untuk ngaji. Tunaikan dan tugaskan bakat kita untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk negara, bahkan juga untuk masa depan anak bangsa. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Saya sampaikan, bila ada sumur di ladang, boleh menumpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.